live a life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar, Rizky Amar. Kali ini saya akan mempresentasikan mind mapping saya yang berjudul Peran Perkawinan dalam Keluarga. Perkawinan ialah bentuk kedewasaan bagi pengantin pria dan wanita. Jadi di dalam mind mapping ini saya membagi menjadi 6 cabang. Yang pertama ialah struktur prinsip perkawinan. Yang kedua, tawar-menawar dan homogami. Yang ketiga, cinta sebagai suatu faktor penting dalam perkawinan. Tidak kawin, bertambahnya bujangan, dan yang terakhir, desakan untuk menikah. Oke, kita masuk ke cabang pertama. Struktur prinsip perkawinan. Menurut Bincang, cara berkencan mempunyai beberapa fungsi dan akibat penting. Jadi berkencan ini ialah untuk pendekatan, memperkenalkan, untuk mengetahui bagaimana pasangan kita. Ya, jadi yang pertama, kedua belah pihak tidak merasa adanya suatu keharusan untuk meneruskannya setelah pengalaman pertama. Jadi jika memang di dalam berkencan ini tidak ada suatu kecocokan di antara mereka, maka mereka bisa membatalkannya. Yalah, ditunjuk. Yang kedua, merupakan bagian dari pengalaman proses sosialisasi, terutama untuk memperkenalkan tiap individu dengan rahasia lawan jenis dan pada akhirnya mencapai puncaknya pada pemilihan jodoh. Yang ketiga, menekankan pada pola stratifikasi dalam masyarakat. Jadi dilihat dari pembeda tingkatan antara pasangan pria dan wanita. Bisa dilihat dari keturunan mungkin, profesi, dan paras mungkin. Yang kedua, tawar-menawar dan homogami. Tawar-menawar adalah peraturan pertukaran dan penilaian yang relatif mengenai berbagai macam kualitas. Ya, contohnya kalau di dalam masyarakat Arab, ya, hukum adat masyarakat Arab, keluarga laki-laki membayar emas kawin bagi sang wanita. Ya, seperti itu. Dan homogami itu ialah kecenderungan untuk memilih pasangan dengan karakteristik pribadi yang mirip dengan dirinya sendiri. Jadi lebih, kalau di dalam fikih munakahat ini bisa juga kita analogikan dengan kafaah, kesetaraan ya, antara calon pengantin laki dan calon pengantin wanita. Yang tiga, cinta sebagai suatu faktor penting dalam perkawinan. Ya, jadi cinta ini dianggap sebagai suatu ancaman terhadap sistem stratifikasi pada banyak masyarakat dan orang-orang tua, untuk memperingatkan untuk tidak menggunakan cinta sebagai pemilihan jodoh. Karena memang jika orang sudah cinta itu, ia tidak menganggap sebuah perbedaan itu menjadi permasalahan. Ya, dia udah tidak memikirkan lagi pentingnya keturunannya. Nah, dari keturunan yang buruk pun kalau udah namanya cinta, ya pasti akan lanjut gitu. Dan juga tidak pandang dari misalnya si kaya, antara kaya dan miskin, bahkan bisa juga antara tuan dan pembantu. Jika sudah cinta, ya mereka tidak memandang itu lagi. Yang kedua, bahwa faktor-faktor kekayaan, pekerjaan, kasta, umur, atau agama ini tidak dapat menggantikan cinta. Bahkan agama pun bisa dianggap bukan sebuah permasalahan jika mereka sudah cinta. Dan kesemuanya itu bagaimanapun juga tak akan mampu menciptakan ukuran baru yang lebih menyenangkan. Namun cinta tetap penting dalam pembentukan perkawinan. Tidak kawin. Yang keempat,
Kecenderungan orang-orang dewasa untuk membujang ini ada beberapa faktor, yang diantaranya ialah cerai, pisah ranjang, janda atau tidak menikah. Ya, jadi cerai juga sebagai salah satu faktor untuk membujang. Dan membujang ini merupakan suatu cara hidup yang bisa diterima oleh masyarakat. Ya, jadi membujang ini normal ya. Ya, di dalam masyarakat Indonesia. Bertambahnya bujangan. Ya. Ada 3 faktor yang mendorong orang-orang muda untuk menunda pernikahannya. Yang pertama, kesempatan untuk bekerja dan berkarir bagi wanita yang semakin meningkat menyebabkan pernikahan yang kurang menarik bagi para wanita. Ya, jadi kesibukan profesi mereka sebagai wanita karir menyebabkan mereka tidak tertarik dengan pernikahan. Itu faktor utama. Faktor kedua, jumlah kontrasepsi yang meningkat memberikan kontribusi dalam mengambil keputusan untuk membatalkan pernikahan. Ya, jadi dengan banyaknya alat-alat kontrasepsi ini dianggap mereka sudah bisa memenuhi kepuasan mereka ya. Mungkin mereka berpikir pernikahan itu hanya sebagai suatu bentuk untuk melampiaskan syahwatnya, padahal pernikahan itu lebih dari itu. Yang ketiga, dengan kontrasepsi yang efektif, semakin sedikit pasangan yang menemukan bahwa mereka harus menikah disebabkan karena kehamilan. Ya, jadi di sini mereka berpikir bahwasannya pernikahan itu hanya sebagai nafsu belaka, yang padahal pernikahan itu jauh lebih tinggi daripada itu. Ya, jadi mindsetnya harus dirubah. Yang kelima, desakan untuk menikah. Desakan untuk menikah mengacu pada kenyataan bahwa terdapat suatu akses dari wanita muda yang pantas menikah sebelum peningkatan yang signifikan terjadi dibanding pria muda yang pantas menikah. Terima kasih. Dan ternyata itu yang terakhir, yang keenam. Maaf. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.